Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham brand yang akan listing ataupun IPO dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai brand. Pertama, menganalisa prospektus. 2, menganalisa neraca. 3, menganalisa laba rugi. 4, menganalisa arus kas. 5, menganalisa valuasi. Menganalisa underwriter. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pertama, kita akan masuk ke ringkasan perusahaan emiten. PT Barito Renewables Energy atau BREN adalah perusahaan holding yang berbasis di Indonesia dan merupakan bagian dari grup Barito Pacific. BREN berfokus pada strategi jangka panjang untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan emisi yang lebih rendah dan mendukung target Indonesia untuk transisi menuju net zero emission. BREN memulai operasional melalui salah satu entitas anak yaitu Star Energy Geothermal Group sebagai produsen listrik tenaga panas bumi terkemuka. Saat ini grup perseroan mengoperasikan 3 aset panas bumi yang berlokasi di Jawa Barat dengan total kapasitas terpasang sebesar 886 MW, mewakili sekitar 38% pangsa pasar di Indonesia. Kenapa sih harus panas bumi? Pertama, karena ramah lingkungan. Penggunaan energi panas bumi mampu mengurangi pencemaran untuk kualitas hidup yang lebih baik. Lalu berkelanjutan, berasal dari uap panas inti bumi yang terus tersedia sepanjang umur bumi itu sendiri. Uap air hasil penggunaan yang dapat disuntikan kembali ke dalam bumi menjadikan geothermal sumber energi yang berkelanjutan. Potensi terbesar, Indonesia diberkahi alam dengan 40% potensi panas bumi di dunia. Andal, energi panas bumi tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 tahun, dan tidak terpengaruh kondisi cuaca dan iklim, selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Jadi sesuai dengan judul yang ada di video ini juga, bahwa memang energi panas bumi itu energi bisnis yang tidak ada matinya. Lalu untuk kapasitas terpasang PLN menurut jenis pembangkit listrik. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini total kapasitas terpasang per tahun 2021 PLN itu sebanyak 66.000 MW. Nah, terbesar itu dari tenaga uap atau batu bara. Lalu untuk panas bumi ini baru menyumbang 4% saja dari keseluruhan total kapasitas terpasang di PLN. Nah, ini adalah proyek-proyek panas bumi yang dijalankan oleh perseroan. Ada 3, ada Wayang Windu, Salak, dan Darajat. Untuk Wayang Windu 230 MW, untuk Salak 381 MW, dan untuk Darajat 274 MW. Nah, ini adalah perbandingan pemain panas bumi domestik berdasarkan kapasitas terpasang. Untuk Star Energy ini terbesar 886 MW. Lalu kedua ada Pegeo 672 MW. Lalu untuk internasional, perseroan ini urutan kelima sebagai panas bumi terbesar, 886 MW. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perjanjian atau kontrak perseroan. Jadi untuk mendapatkan pendapatan, perseroan itu ada 2 jenis kontrak. Yang pertama kontrak JOC dan yang kedua ESC. JOC ini Joint Operation Contract, di mana perseroan itu kerjasama dengan PT Indonesia Power dan juga Pegeo. Lalu untuk ESC, Energy Sales Contract, ini perseroan menjual langsung listriknya ke PLN. Nah, dari 2 perjanjian tersebut, perseroan mendapatkan 2 jenis pendapatan, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, lalu yang kedua pendapatan sewa. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan terdiri dari pendapatan atas penjualan listrik dan uap yang merupakan bagian dari pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik milik perseroan. Sedangkan pendapatan sewa merupakan bagian dari pendapatan yang memulihkan investasi pada pembangkit listrik yang dimiliki perseroan. Lalu ini adalah rekam jejak perseroan. Sampai dengan saat ini, perseroan memiliki 647 karyawan lewat Star Energy. Lalu ini adalah visi misi perseroan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO brand. Jumlah saham yang ditawarkan 4,5 miliar lembar saham, tidak ada waran. Dan untuk persentase publiknya 3,35%, harga penawaran 670 sampai 780.
Harga arahnya, apabila harga IPO di harga 670, maka harga arahnya di harga 835 atau naik 24,6%. Lalu apabila di harga 780, maka harga arahnya 975 atau naik 25%. Harga ARB-nya apabila di harga 670, maka harga ARB-nya 505 atau turun 24,6%. Apabila di harga 780, maka harga ARB di harga 585 atau minus 25%. Perolehan dana IPO dari jumlah saham yang ditawarkan dikalikan dengan harga penawaran, maka dapatlah perolehan dana IPO dari rentan 3 triliun sampai dengan 3,5 triliun. Masa book building dari tanggal 18 sampai 25 September, masa offeringnya 2 Oktober sampai 4 Oktober, dan listing direncanakan pada tanggal 6 Oktober. Untuk papannya, perseroan masuk dalam papan utama. Underwriter-nya ialah PT BNI Sekuritas. Rencana penggunaan dana hasil IPO. Seluruh dana yang diperoleh dari IPO seluruhnya akan digunakan oleh perseroan untuk penyetoran modal kepada Star Energy. Seluruh dana yang telah masuk sebagai setoran modal dari perseroan tersebut akan digunakan oleh Star Energy untuk membayar sebagian utang ke Bangkok Bank. Lalu kedua juga ini untuk memenuhi kewajiban perihal penunjukan Star sebagai pemegang saham ACHI. Jadi sebagian besar ini untuk membayar utang kepada Bangkok Bank. Susunan pemegang saham perseroan, nah terbesar di sini dimiliki oleh Barito Pacific sebesar 66%, lalu ada Green Era Energy 24%, Jupiter Tiger Holdings 4,5%, Prime Hill Fund 4,5%. Nah ini sebelum adanya IPO, lalu ini lebih lengkapnya untuk Green Era Energy ini juga masih terafiliasi dengan Pak Prayogo Pangestu. Lalu untuk lock-up period, nah untuk lock-up period, BRPT dan Green Era Energy merupakan pemegang saham perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham perseroan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham menjadi efektif. Jadi ada lock-up period selama 8 bulan. Selanjutnya ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan. Sobat cuan bisa pause apabila ingin melihat lebih detail profil dari Dewan Komisarisnya. Lalu ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca. Nah, untuk total aset perseroan di sini dari tahun 2020 sampai dengan 2023 cenderung stagnan. Di 2020 3,3 miliar US dollar, lalu naik tipis 3,4 miliar US dollar, turun lagi jadi 3,3 miliar US dollar, lalu naik lagi jadi 3,4 miliar US dollar. Lalu untuk liabilitas, nah liabilitasnya di sini ada kenaikan. 2020 2,4 miliar US dollar, lalu di 2021 masih sama, tapi per 2022 ini naik jadi 2,9 miliar US dollar. Nah, kenaikan ini disebabkan karena naiknya pinjaman dari bagian jangka panjang yang tadi 1,5 miliar US dollar naik jadi 2 miliar US dollar. Nah, untuk pinjamannya di sini ada dua dari senior secured notes atau surat utang sebesar 1,4 miliar US dollar dan utang bank ke Bangkok Bank sampai 536 juta US dollar. Lalu untuk jatuh temponya, untuk surat utang tidak lebih dari 1 tahun ini 38 juta US dollar. Di antara 1 sampai dengan 5 tahun ini ada 328 juta US dollar. Lalu untuk lebih dari 5 tahun di sini ada 1,1 miliar US dollar. Kalau untuk utang bank ke Bangkok Bank ini di antara 1 sampai dengan 5 tahun sampai dengan 545 juta US dollar. Untuk sumber likuiditas, nah sumber likuiditas sampai saat ini tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan. Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya grup perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil penawaran umum atau IPO untuk memenuhi kebutuhan modal kerja grup perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja perseroan tidak terpenuhi, maka perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan, atau lembaga keuangan lainnya, serta instrumen pasar modal. Nah, bisa melalui aktivitas right issue ataupun penerbitan surat utang kembali. Ekuitas, nah Sobat Cuan bisa lihat di sini ya, untuk ekuitasnya di sini ada penurunan yang tadinya 800 juta US dollar, sempat naik 900 juta US dollar, per 2022 ini turun jadi 400 juta US dollar seiring dengan naiknya
liabilitas perseroan, dan per 2023 ini masih stabil di 400 juta US dollar. Untuk perseroan juga memiliki saldo labanya sudah positif dan terus meningkat seiring dengan meningkatnya laba bersih perseroan. Nah, berhubung perseroan memiliki saldo laba positif, sampai dengan prospektus ini diterbitkan, perseroan itu belum pernah melakukan pembayaran dividen. Mulai tahun buku 31 Desember 2023, manajemen perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 60% dari laba bersih tahun berjalan. Nah, setelah saya hitung-hitung, paling tidak yield atau bunga yang didapatkan para pemegang saham dari dividen itu kisaran 1 sampai dengan 3%, itu di harga 700. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini, untuk pendapatan perseroan ini naik terus setiap tahun. 2020 520 juta US dollar, naik 537 juta US dollar, lalu 2022 569 juta US dollar, dan 2023 apabila disetahunkan ini hampir menyentuh 600 juta US dollar. Nah, pendapatan ini disumbang dari mana? Sebelumnya juga sudah kita bahas ya, dari adanya pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, lalu adanya pendapatan sewa. Nah, penjualan listrik dan uap, pendapatan sewa, baik itu operasi dan pembiayaan, semuanya itu dihasilkan dari PLN. Jadi hanya satu pembeli saja, yaitu PLN. Tidak ada pelanggan lain dengan penjualan di atas 10% dari total pendapatan perseroan. Lalu untuk beban keuangannya, nah berhubung perseroan memiliki utang bank dan juga surat utang, tiap tahun ini di tahun 2021 perseroan ini membayar bunganya sampai 86 juta US dollar, lalu 2022 85 juta US dollar, dan 2023 ini apabila disetahunkan sampai 120 juta US dollar. Nah, ini beban bunganya dari surat utang dan juga dari beban bunga utang bank. Lalu untuk laba bersihnya, nah laba bersihnya di sini naik terus ya, Sobat Cuan bisa dilihat di sini. Dari yang tadi 116 juta US dollar, naik 158 juta US dollar, 172 juta US dollar, tapi per 2023 ini apabila disetahunkan, ini malah lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sebesar 172 juta US dollar. Harapannya dengan adanya rencana IPO ini bisa meningkatkan lagi pendapatan dan juga laba perseroan. Apalagi nantinya beban keuangan diharapkan ini sudah turun karena adanya pembayaran utang bank. Lalu selanjutnya saya akan menganalisa arus kas. Nah, saya pertama akan menjelaskan mengenai aktivitas operasi dulu. Nah, di sini Sobat Cuan bisa lihat ya, penerimaan dari pelanggannya ini naik dari yang tadi 141 juta, naik jadi 160 juta US dollar. Nah, untuk pembayaran kepada pemasok ini turun 35 juta US dollar, turun jadi 34 juta US dollar, sehingga kas bersih dari aktivitas operasi ini lebih besar. Yang tadinya 78 juta US dollar, lalu naik jadi 98 juta US dollar. Jadi ada uang masuk yang diterima oleh perseroan dari aktivitas operasi. Dari aktivitas investasi, di sini ada uang keluar dari perseroan sebesar 2,5 juta US dollar. Ini sebenarnya tidak terlalu besar ya untuk aktivitas investasinya. Dari aktivitas pendanaan, di sini ada uang masuk sebesar 6,5 juta US dollar, terbesar dari penerimaan dari utang bank. Nah, di sini untuk analisis laporan arus kasnya, dari aktivitas operasi ada uang masuk 98 juta US dollar, lalu ada penggunaan aktivitas investasi atau uang keluar 2,5 juta US dollar, lalu ada uang masuk lagi dari aktivitas pendanaan sebesar 6,5 juta US dollar, maka di periode 31 Maret 2023 adanya kenaikan bersih kas sebesar 102 juta US dollar. Kas dan setara kas pada awal periode itu sebesar 169 juta US dollar, maka kas dan setara kas pada akhir tahun itu sebesar 271 juta US dollar. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini untuk tabungan di bank ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi perseroan. Dari yang tadinya ada 123 juta US dollar, naik 203 juta US dollar, naik 169 juta US dollar, dan per
31 Maret 2023 ini perseroan memiliki 271 juta US dollar. Selanjutnya mengenai valuasi. Nah, saya ambil laporan keuangan 2023 disetahunkan, lalu kursnya saya ambil 15.300. Nah, agar memudahkan sobat cuan, ini saya ubah jadi rupiah, bukan lagi US dollar. Nah, total saham beredar, ini ada 134 miliar lembar saham. Pendapatannya 9 triliun, labanya ini saya setahunkan, sama kayak pendapatan juga 2,4 triliun. Total asetnya 53 triliun, total liabilitasnya ini besar sekali ya, hampir mendekati dengan total asetnya sebesar 45 triliun. Lalu ekuitasnya di sini saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO apabila di harga 670. Maka ekuitasnya 10 triliun, apabila di harga 780, ekuitasnya 10,7 triliun. Market cap apabila di harga 670, maka market cap-nya 89 triliun. Apabila di harga 780 sebesar 104 triliun. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, maka book value atau harga wajar perseroan di harga 76. Apabila di harga 780, maka book value-nya 80. PBVR perbandingan antara harga saham dengan harga book value-nya, maka PBVR yang ditawarkan apabila di harga 670 itu sebesar 8,7 kali, apabila di harga 780 sebesar 9,7 kali. EPS-nya perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar. EPS-nya itu 18, maka PER-nya perbandingan antara harga saham dengan EPS. Apabila di harga 670, maka PER-nya 37 kali. Apabila di harga 780, maka PER-nya 43 kali. ROE, perbandingan antara ekuitas dengan laba bersih. Ekuitasnya 10 triliun. Perseroan mampu membukukan laba bersih sebesar 2,4 triliun, maka ROE-nya 23%. Apabila di harga 780, maka ROE-nya 22%. NPM, profit margin-nya. Perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Perseroan memiliki pendapatan 9 triliun, lalu membukukan laba bersih 2,4 triliun, maka profit marginnya 26,9%. DER, perbandingan hutang dengan ekuitasnya. Nah, perseroan dari ekuitas 10 triliun, tapi liabilitasnya ini sampai dengan 45 triliun, maka DER-nya 447%. Apabila di harga 780, maka DER-nya 426%. Nah, selanjutnya saya akan membandingkan nih valuasi brand dengan Pegeo, berhubung masih sama-sama satu sektor gitu ya, di sektor PLTPB. Nah, di sini brand saya ambil di harga 670 dan Pegeo di harga 1.575. Sama-sama saya ini disetahunkan laporan keuangan 2023 dan kursnya juga 15.300. Untuk pendapatannya ini brand lebih tinggi 9 triliun, tapi laba bersihnya ini lebih tinggi Pegeo. Untuk total asetnya lebih tinggi di brand 53 triliun, tapi total liabilitasnya ini lebih kecil Pegeo. Ekuitasnya Pegeo itu lebih menang dibandingkan dengan brand. Pegeo memiliki 29 triliun sedangkan brand 10 triliun. Market cap-nya di sini lebih besar brand 89 triliun. Lalu untuk PBVR-nya Pegeo ini lebih murah dibandingkan dengan brand. Pegeo hanya 2,2 kali, tapi apabila Sobat Cuan beli brand, maka Sobat Cuan membeli dengan nilai PBVR 8,7 kali. Untuk PER-nya, valuasinya juga ini Pegeo lebih murah 22 kali, sedangkan brand sampai 37 kali. ROE di sini lebih tinggi ya, 23%, ya dikarenakan ekuitasnya juga kecil di sini. NPM-nya ini lebih besar profit marginnya di Pegeo dibandingkan dengan brand. DER-nya tingkat utangnya juga di sini lebih kecil, 52% dibandingkan dengan brand sampai dengan 400%. Selanjutnya menganalisa underwriter. Nah, underwriter-nya yaitu PT BNI Sekuritas dengan kode broker NI. Nah, saya ambil datanya semenjak adanya IPO dari tahun 2021. Sudah lumayan banyak NI membawakan IPO, terutama IPO Big Caps. Nah, berdasarkan data dari historicalnya untuk saham Big Caps ini emang jarang banget untuk opening dan closingnya itu ARA. Tapi untuk saham-saham yang tidak Big Cap ini bisa sampai ARA baik itu opening maupun closingnya.
Nah, apakah brand ini bisa mematahkan bahwa nantinya saham brand ini untuk opening dan ataupun closing itu bakal arah? Nah, semoga saja bisa sampai arah ya. Nah, untuk Pegio saja ini nggak bisa arah. Untuk openingnya ini naik 5,7%, tapi tidak lama kemudian langsung di bawah ARB. Setelah ARB langsung balik lagi ke harga IPO-nya, maka closingnya ini hanya 0% saja. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan rencana IPO berdasarkan prospektus, brand memiliki prospek bisnis yang sangat menjanjikan hingga jangka panjang seiring dengan meningkatnya potensi penggunaan EBT di Indonesia. Terlebih, brand merupakan PLTPB terbesar di Indonesia dan kelima di dunia. Secara bisnis, juga brand akan diuntungkan dari segi pendanaan dan kebijakan untuk mewujudkan program pemerintah Net Zero Emission tahun 2050. Brand secara penggunaan dana IPO tidak terlalu spesial karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk membayar utang Star Energy, namun setidaknya bisa memperkuat likuiditas perseroan. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik tidak tergolong besar untuk kategori perusahaan big cap, yaitu sebanyak 45 juta lot. Lalu adanya lock up period yang membuat resiko jadi terminimalisir dan brand juga akan masuk dalam papan utama. Untuk ringkasan prospektus saya kasih nilai 4,5/5. Untuk laporan keuangan brand memiliki laporan keuangan neraca yang tidak terlalu bagus karena liabilitas yang dimiliki perseroan hampir sama nilainya dengan aset perseroan. Sebagian besar pos liabilitas disumbang dari surat utang dan utang bank sehingga perseroan memiliki ekuitas yang lebih kecil dibandingkan liabilitas. Namun nantinya brand juga akan mendapatkan dana segar tambahan hingga 3,5 triliun rupiah dari IPO saham sehingga dapat memperkuat neraca perseroan. 2. Untuk laporan laba rugi, brand mampu menumbuhkan pendapatan dan laba tiap tahunnya. Dengan adanya rencana IPO ini, diharapkan brand dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. 3. Untuk laporan arus kas brand masih bagus karena arus kas operasionalnya masih kuat positif dikarenakan pembayaran operasional perseroan masih lebih kecil dibanding penerimaan kas dari pelanggan. Kemudian untuk arus kas investasi masih bagus nilai negatif dikarenakan adanya pembelian aset tetap. Lalu terakhir pendanaannya nilainya positif dikarenakan perseroan menambah utang bank untuk memperkuat likuiditas perseroan. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 4/5. Lalu kesimpulan valuasi brand. Valuasi PBV brand terlalu mahal untuk saham IPO sebesar 8,7 kali dan sayangnya PE juga masih terlalu mahal sebesar 37 kali. Namun dengan adanya rencana IPO yang dilakukan diharapkan brand dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya sehingga dapat menurunkan nilai valuasi perseroan. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 3/5. Kesimpulan underwriter, brand menunjuk PT BNI Sekuritas dengan kode broker NI. Secara historikal IPO yang dibawakan oleh NI semenjak adanya IPO sangat bervariatif saat opening dan closing market di hari pertama. Namun saham yang dibawakan oleh NI jarang terjadi langsung arah saat opening maupun closing untuk saham-saham big cap. Terlebih peranan underwriter dalam IPO big cap juga tidak terlalu berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham IPO saat awal listing. Hal inilah yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk sobat cuan, strategi apa yang terbaik yang akan dipilih ketika mengikuti IPO brand ini. Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 3,5/5. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi ikut IPO ini dikarenakan saat ini saham-saham sektor EBT lagi naik daun, terlebih sudah mulai berlakunya bursa karbon di Indonesia. Untuk ringkasan PPT-nya, Sobat Cuan bisa follow Instagram kami dan Stockbit Forum Chat. Link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan? Mau ikut IPO brand ini atau malah skip? Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Setiap video yang ditampilkan bukan jaminan keuntungan dari saham yang direkomendasikan. Segala resiko yang timbul merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Pastikan Sobat Cuan mengerti akan risk profile dan money management Sobat Cuan sendiri. Pemilik channel tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, suara, dan segala bentuk rekomendasi yang ditampilkan dalam video ini. Jangan lupa Sobat Cuan harus selalu do your own research sebelum melakukan keputusan transaksi.
Sumber data didapatkan dari prospektus brand. Semoga Sobat Cuan selalu diberikan rezeki yang melimpah dan sehat selalu. Amin. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah mengikuti video cerita saham IPO brand ini. Semoga video yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy investing, happy trading, happy IPO. See you semua. Bye-bye.